Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Visiti Rafeli dengan NIM 37 terakhir 107. Jadi selamat datang di video pembelajaran kali ini, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik yang sangat penting dalam pemrograman Python, yaitu fungsi ataupun function. Nah, fungsi ini sangat penting karena dapat membantu kita dalam menuliskan kode yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipahami. Jadi di video kali ini kita akan membahas mulai dari konsep, dasar fungsi, jenis-jenis parameter, fungsi rekursif, nilai kembalian ataupun return value, hingga cakupan variabel ataupun variable scope. Dan juga kita akan membuat demonstrasi dan project dari materi yang kita bahas. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama adalah pengertian fungsi. Jadi fungsi dalam pemrograman adalah blok kode yang terorganisir dan bisa digunakan kembali untuk melakukan suatu tugas tertentu. Yang artinya daripada menulis kode yang sama berulang-ulang kali, kita cukup menuliskannya satu kali di dalam fungsi dan bisa memanggilnya kapanpun jika pemrograman tersebut dibutuhkan. Dan dengan adanya fungsi pemrograman yang besar bisa kita pecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut modul. Jadi setiap fungsi itu bisa bekerja secara independen sehingga kodenya lebih mudah buat dibaca dan lebih gampang lah buat diperbaiki kalau ada kesalahan. Selain itu, fungsi juga membuat pemrograman menjadi lebih efisien dan mudah diuji. Nah, di Python sendiri itu sudah ada banyak sekali fungsi bawaan ya, kayak print, len, ataupun type. Tapi tentu saja kita juga bisa membuat fungsi sendiri yang sesuai kebutuhan kita. Oke. Selanjutnya adalah mengapa fungsi itu penting ya. Jadi yang pertama itu modularitas, yang artinya fungsi bisa membantu kita memecah program menjadi bagian kecil yang terpisah. Jadi semisal ada fungsi khusus untuk menghitung rata-rata, ada fungsi lain untuk menampilkan hasil. Jadi programnya tuh lebih rapi dan jelas kayak sendiri-sendiri gitu. Kedua, ada reusabilitas ataupun kemampuan untuk digunakan kembali, yang artinya fungsi ini bisa dipakai berkali-kali di berbagai tempat tanpa perlu menuliskan ulang kodenya, yang dimana ini bisa menghemat waktu ya. Lalu yang ketiga adalah kemudahan debugging, yang dimana fungsi ini fungsinya untuk memisahkan logika program ke dalam bagian kecil yang saat terjadi kesalahan kita bisa lebih cepat menemukan sumber masalahnya. Jadi kita cukup memeriksa satu fungsi aja, bukan keseluruhan suatu pemrograman gitu. Selanjutnya ada jenis parameter dalam Python. Yang pertama ada positional parameter, yang dimana ini adalah jenis parameter yang paling dasar. Urutan argumennya tuh harus sesuai dengan urutan parameter di dalam fungsi. Jadi semisal mungkin di sini nggak saya tampilin, tapi saya akan jelasin aja contoh pemrogramannya. Jadi misal ada di programan Python def itu default ya, def halo kurung nama koma salam kurung tutup titik 2, terus bawahnya kita print kurung salam koma nama tutup kurung. Nah, outputnya itu bisa ke halo Ravel ya. Lalu yang kedua ada keyword parameter, yang dimana di sini kita menyebutkan nama parameter secara eksplisit. Jadi urutannya bisa lebih fleksibel ya. Jadi semisal halo kurung salam sama dengan titik 2 hai titik 2 koma nama sama dengan titik 2 Kevin titik 2 kurung tutup. Nah ini outputnya akan menjadi hai Kevin. Walaupun mungkin hai dan Kevin dibalik nanti hasilnya tetap hai Kevin.
Lalu yang ketiga ada default parameter, yaitu parameter yang memiliki nilai bawaan yang akan digunakan jika argumen tidak diberikan saat pemanggilan. Nah, kita tuh di sini bisa memberikan nilai bawaan pada parameter. Jadi kalau fungsinya dipanggil tanpa argumen, nilai defaultnya akan tetap digunakan. Contohnya def halo kurung nama sama dengan titik 2 teman, koma salam sama dengan titik 2 selamat pagi tutup kurung titik 2. Lalu kita print kurung salam koma nama tutup kurung halo tutup tutup kurung. Nah, outputnya akan menjadi selamat pagi teman. Jadi dari dengan ketiga jenis parameter ini itu Python bisa memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam mendefinisikan dan memanggil suatu fungsi. Jadi kita bisa menyesuaikan fungsi dengan berbagai cara tergantung kebutuhan kita itu apa. Lalu selanjutnya ada fungsi rekursif, yang dimana fungsi rekursif adalah fungsi yang bisa memanggil dirinya sendiri. Nah, biasanya fungsi rekursif itu sendiri digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang bisa dipecah menjadi submasalah yang lebih kecil dan memiliki pola yang sama. Contohnya seperti menghitung faktorial. Jadi semisal def faktorial kurung n titik 2 if n sama dengan 1 titik 2 return 1 else titik 2 return n dikali faktorial n min 1. Jadi di sini fungsi suatu faktorial itu memanggil dirinya sendiri dengan nilai n min 1 sampai akhirnya mencapai base case yaitu n sama dengan 1. Nah, base case ini tuh penting banget karena kalau kita nggak pakai fungsi itu karena tanpa fungsi akan memanggil dirinya terus-menerus dan menyebabkan infinite loop. Nah, rekursi ini tuh sangat kuat, tapi juga harus digunakan dengan hati-hati. Kadang lebih baik menggunakan loop jika kasusnya sederhana, agar kodenya tuh lebih efisien gitu. Nah, selanjutnya ada nilai kembalian ataupun return value, yang dimana setiap fungsi itu bisa memiliki nilai kembalian ataupun yang disebut dengan return value. Kalau fungsi ini nggak mengembalikan apapun, itu disebutnya prosedur. Namun kalau kita ingin mengembalikan fungsi perhitungan atau data, kita menggunakan kata kunci return. Nah, seperti yang ada di contoh ya, def tambah a, b, titik 2, ini enter ya, jadi di bawahnya return a plus b, terus bawahnya lagi hasil sama dengan tambah kurung 3,5, bawahnya lagi print hasil, hasil. Nah, outputnya itu akan menjadi 8, yaitu 3 tambah 5 itu ya. Nah, fungsi tambah di sini itu mengembalikan hasil dari a plus b, yang dimana nilai tersebut disimpan ke variabel hasil. Dengan cara ini nanti kita bisa menggunakan nilai hasil perhitungan dari fungsi di bagian lain dalam suatu pemrograman itu. Lalu selanjutnya ada cakupan variabel ataupun scope. Jadi scope itu menentukan di mana suatu variabel dapat diakses ataupun digunakan dalam suatu pemrograman. Ada dua jenis utama scope, yaitu lokal dan global. Kalau global sendiri itu variabel yang didefinisikan di luar fungsi bisa diakses dari mana saja dalam program. Nah, kalau lokal itu variabel yang didefinisikan dalam fungsi hanya bisa digunakan dalam fungsi itu sendiri. Nah, ini ada contohnya. Jadi semisal x sama dengan 10, lalu bawahnya def contoh kurung titik 2, bawahnya lagi y sama dengan 5, bawahnya print kurung titik 2 di dalam fungsi sama dengan titik 2, y,
yaitu yang 5 tadi. Lalu bawahnya contoh kurung, bawahnya lagi kita print kurung titik 2 di luar fungsi titik 2 tanda petik koma X. Nah, kalau kita coba akses Y-nya di luar fungsi itu akan muncul error karena Y cuman berlaku di dalam fungsi, sedangkan X itu bisa diakses di mana saja karena dia variabel global ya. Nah, memahami fungsi scope ini penting banget karena agar kita nggak bingung saat pemrograman tidak menemukan variabel yang kita maksud. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas, mulai dari konsep dasar, manfaat, jenis parameter, fungsi rekursif, nilai kembalian hingga cakupan. Jadi fungsi ini tuh bisa dibilang sebagai tulang punggung dalam pemrograman ya. Karena dengan memahami fungsi dengan baik, kalian akan bisa lebih mudah lah menulis program Python. Nah, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi dari materi yang kita bahas dan juga project di aplikasi pemrograman Scratch dan Replit. Oke, langsung saja. Baik, di sini saya akan melanjutkan video tadi. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan pemrograman dari materi fungsi dari dalam bentuk Scratch maupun pemrograman Python. Di sini kita mulai dulu dari Scratch. Jadi yang pertama kita akan membuat blok terlebih dahulu. Mungkin di sini kita akan membuat blok selamat datang ataupun welcome. Kita klik OK di sini. Nah, di sini langsung muncul ya. Oke, setelah itu langsung kita say hello. Lalu kita tambahkan jeda waktu, terserah mau berapa. Kita mungkin di sini 2 saja. Lalu kita tambah say welcome. Lalu kita tambahkan waktu lagi. Nah, 1 detik saja. Nah, di sini sudah jadi fungsi yang pertama, tetapi kita tidak bisa menjalankan. Nah, ini kita coba, nggak bisa kan? Karena belum ada bendera hijau ataupun event sini, yang ini. Nah, kalau fungsi blok ini tidak bisa langsung digabungkan seperti ini ya. Nah, kan tidak bisa nyambung kan. Jadi kita harus mengambil satu bagan lagi seperti ini yang sama dengan welcome ini, kita sambungkan ke sini. Jadi modelnya terpisah seperti ini, walaupun terpisah tetapi seharusnya ini bisa tetap dijalankan. Kita coba. Nah, seperti itu, mudah sekali. Sekarang mungkin kita coba ya, kita coba menambahkan lagi. Mungkin untuk nama ya. Seperti ini. Nah, lalu di sini kita bisa tambahkan untuk join. Di sini tetap hello, atau mungkin kita ubah hi aja.
Lalu di sini ada blok username. Kita pindah saja ya. Ini terlalu lama, mungkin kita pindah satu saja. Lalu untuk makan answer di sini. Oh, enggak. Saya yang salah. Sebenarnya di sini saya salah, harusnya add input ya yang ini. Seperti ini. Nah, ini harusnya udah otomatis. Nah, ini baru bisa di ini ya, input nama. Jadi mungkin kita input ya nama Rizal. Nah, ini otomatis Hi Rizal, welcome. Jadi dan di sini kita tidak usah, misal kita mau mengucapkan nama orang lain, kita tidak usah membuat pemrograman lagi mengulangi ini. Bisa kita tambahkan langsung di sini. Welcome kita jadikan 2 atau mungkin 3 ya. Welcome Rizal. Welcome Safa. Oke, Hai Rizal, welcome. Hai Safa, welcome. Dan Hai Aris, welcome. Seperti itu, mudah sekali. Selanjutnya mungkin kita akan membuat fungsi yang lain. Kita akan menambahkan angka ya mungkin ya, atau umur dari user itu sendiri. Di sini kita tambahkan join lagi. Seperti yang ada di sini ya. Umur kamu. Catat ya, di sini kita kasih spasi agar pada saat output umurnya bisa ada jarak ya dari umur kamu ke angkatnya itu. Tambahkan lagi join. Nah, di sini umur user. Kita tambahkan welcome ya untuk akhirnya tadi. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa input angkanya. Ini kita coba satu terlebih dahulu ya. Hai Rizal, umur kamu. Oh, di sini saya lupa meletakkan spasi di welcome sebelum welcome. Nah, kan terlihat di sini 7 menyambung dengan welcome tidak ada spasi. Jadi harus kita tambahkan spasi di sini agar bagus ya terlihat. Nah, umur kamu 7 welcome. Atau bisa juga kita tambahkan koma saja mungkin. Seperti ini. Welcome. Nah, kita coba semisal 3 nama ya, 3 nama dan 3 angka.
Harizal, welcome. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah membuat pemrograman dari materi fungsi dan parameter. Selanjutnya kita akan membuat berdasarkan materi return value ataupun seperti perkalian gitulah. Kita coba. Di sini kita biarkan saja yang ini. Ini mungkin kita akan dulu. Kita buat blok baru. Perkali. Kita mungkin coba perkalian terlebih dahulu ya. Terus ini untuk input angkanya. Nah, seperti pada materi-materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, kita gunakan lalu set. Sebelum itu kita membuat variabel terlebih dahulu untuk hasil dari blok perkalian ini. Karena perkalian, jadi kita pilih juga di sini perkalian yaitu yang bintang ini ya. Nah, di sini terserah mau perkalian berapa. Mungkin di sini saya akan perkalian 3 saja. Lalu di blok ini kita tambahkan blok perkalian untuk pemulainya. Lalu kita akan menampilkan hasil dari perkalian tersebut, yaitu result perkalian seperti ini. Jadi perkalian mungkin kita isi 5 ya. Nah, benar. Kita ini dulu. Ini. Nah, jadi untuk angka 5 tuh akan langsung mengisi ke dalam angka ini. Jadi 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Mungkin di sini kita akan coba pertambahan ya mungkin. Sebenarnya untuk yang di sini tuh nggak ngaruh. Yang penting yang ada di operator ini ya, yang pertambahan perkalian itu. Jadi mau tulisannya perkalian, tapi di sini tetap pertambahan ya akan mengikuti yang ada di hijau ini, yaitu pertambahan. Tapi ini sebagai penanda saja biar lebih gampang. Sini kita rubah pertambahan. Angkanya tentu saja. Mungkin kita tambah 200. 10. Ayo, untuk ini kita rubah juga. Oke. Nah, jadi hasil pertamanya adalah 10 sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Lalu bentar. Lalu di sini mungkin kita akan buat pemrograman lain, fungsi yang lainnya, yaitu untuk mendapatkan nama dari user. Jadi kita buat blok terlebih dahulu. Get user name. Seperti ini. Lalu kita tambahkan
username, lalu kita set di sini. Kita buat lebih dahulu variabel hasil dari username itu sendiri. Nah, di sini kita tambahkan answer ya. Untuk ini kita buang aja. Lalu tambahkan dari welcome ini. Jadi kita akan menyambungkan dua pemrograman ini ya. Maaf, ini. Jadi dua ini. Welcome username, result username. Seperti ini. Mungkin kita jawab file umur kamu ya. Oh, di sini saya lupa menambahkan umur. Berarti seperti ini ya. 18. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu untuk demonstrasi di pemrograman Scratch. Lalu lanjutnya di sini kita akan mendemonstrasikan materi fungsi tadi dalam bentuk pemrograman Python di aplikasi Replit. Jadi di sini kita akan membuat pemrograman yang bisa dibilang mirip ya dengan apa yang tadi saya buat dalam Scratch ini. Yang ini ya. Yang ini tadi. Jadi langsung saja. Oke, mungkin kita tes dulu ya. Apakah bisa? Oke, udah bisa. Jadi langsung saja kita mulai. Pertama, tentu saja kita akan membuat yang tadi yaitu welcome. Pertama kita mulai dari dev. Lalu welcome user. Lalu kita print. Hello plus username. Jadi outputnya akan nama kita nanti. Di sini kita tambahkan tanda seru mungkin. Lalu kita input namanya. Mungkin di sini kita harus nama Rafael. Sel. Oke. Maaf. Oke, kita langsung jalankan. Sebenarnya ada yang salah. Oh, di sini saya lupa menambahkan titik 2 ya.
sebentar. Lalu di sini kurang ada spasi. Nah, muncul ya hasilnya, outputnya, yaitu Hello Rafael dan Hello Rizal. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan umur dari user tersebut. User age. Jadi tidak usah merubah-rubah ya, tinggal menambahkan saja. Tambahkan str karena di sini kita akan menambahkan umur, yaitu angka bulat. Nah, di sini kita tambahkan umurnya. Lalu kita jalankan. Bentar, ada Nah, sudah ya. Outputnya akan menghasilkan Hello Rafael, your age is 10, welcome. Dan Hello Rizal, your age is 12, welcome. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan return value. Di sini kita jadikan hashtag terlebih dahulu, atau kolom komentar maksud saya. Perkalian ya. Jangan lupa titik kedua, return. Lalu perkalian, lambangnya itu bintang ya. Maaf. Lalu kita print. Mungkin di sini kita kali 4. Seperti ini.
ada yang double, saya lupa menambahkan lagi. Sebenarnya ada yang salah di sini. Yang pasti ini akan menghasilkan perkalian ya, 2 kali 3. Jadi mungkin langsung saja kita akan lanjut ke pemrograman yang lain. Bentar, atau mungkin kita coba lagi. Nah, bisa ya di sini. Jadi rate angkanya itu 10, lalu dikali 2, jadi menghasilkan 20. Selanjutnya kita akan ke pemrograman yang lain, yaitu return value. Sebelum itu kita jadikan komentar terlebih dahulu. Tambahkan claim. Jangan lupa titik 2. Put. Masukkan nama. Lalu yang ketiga adalah yang ini. Selanjutnya kita print. Lalu ke bawahnya lagi. Seperti ini ya. Langsung saja kita jalankan. Masukkan nama Anda, Rafael, umur Anda, plus. Nah, seperti ini sudah jadi untuk pemrogramannya. Ya, jadi saya menjelaskan fungsi, parameter, dan return value tadi dalam bentuk Python. Selanjutnya kita akan membuat project di Scratch dan Replit. Oke, di sini kita lanjut di project dalam pemrograman Scratch. Di sini saya sudah membuat
pemrogramannya tentang school grades ya, yang dimana di sini kita akan memasukkan angka dari 0 sampai 10, dan setelah kita jalankan, nah di sini ada 4 fungsi ya, yang dimana yang pertama ini untuk menanyakan angka 0 sampai 10, yang dimana jika kita memasukkan angka min 1, dia akan berhenti atau otomatis stop lah. Di sini ada fungsi yang pertama, yaitu untuk nilai minimum, lalu fungsi yang kedua untuk nilai maksimum, dan fungsi yang keempat untuk rata-rata. Jadi langsung saja kita mulai, kita masukkan. Mungkin kita urut dulu ya. 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0. Lalu untuk berhenti, kita ketik min 1. Nah, tadi sudah ya. Terdapat 11 nilai dengan minimum angka saya yaitu 0, maksimal 10, dan rata-rata dari 11 angka tersebut adalah 5. Jadi mungkin kita coba ulang lagi. Mungkin angkanya lebih sedikit aja ya. Nah, untuk koma tidak bisa ya, karena di sini kita harus angka bulat. Jadi cuman bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Jadi 5 koma ataupun 2 koma itu tidak bisa. Kita mulai lagi. 1, 2, 6, 7, 8. Nah, mungkin 5 angka aja. Lalu kita ketik min 1. Ada 5 nilai. Dengan minimum nilai saya yaitu 1, maksimum yaitu 8, dan average atau rata-ratanya adalah 4,8. Jadi mungkin itu saja, dan langsung saja kita lanjut ke pemrograman Python ataupun Replit. Jadi di sini saya sudah membuat pemrograman Replit ataupun Python, yang dimana kurang lebih sama dengan apa yang ada di Scratch. Jadi kita harus memasukkan angka dari 0 sampai 10, dan untuk menghentikannya kita memasukkan angka min 1. Jadi kurang lebih seperti itu video saya pada materi fungsi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.